Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netilianti dari kelas MN22D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengukuran risiko. Jenis pengukuran risiko yang pertama yaitu pengukuran kegawatan kerugian. Kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril suatu peristiwa event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian. Selanjutnya, probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril suatu peristiwa event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian. Keseluruhan agregat kerugian maksimum setiap tahunnya. Pengukuran frekuensi kerugian yang perlu diperhatikan yaitu beberapa jenis kerugian yang dapat menimpa suatu objek, beberapa jenis objek yang dapat terkena suatu jenis kerugian. Berdasarkan dimensi frekuensinya, ada 4 kategori kerugian. Yang pertama yaitu almost nil, hampir nihil atau tidak ada. Yang kedua, slight, sedikit, hampir tidak ada. Yang ketiga, moderate, sedikit ada. Dan yang keempat, definite, pasti ada. Dalam mengukur besarnya suatu risiko, sebaiknya menggunakan ukuran rupiah satuan uang. Dalam hasil pengukuran risiko tersebut, maka kerugian yang menimpa seseorang atau perusahaan dapat dikategorikan dengan skala sebagai berikut. 1. Kerugian sangat kecil. 2. Sama dengan kerugian kecil. 3. Sama dengan kerugian menengah. 4. Sama dengan kerugian besar. Dan yang kelima, kerugian sangat besar. Dampak kerugian. Yang pertama, dampak langsung. Untuk mengukur kerugian langsung yang ditimbulkan oleh sesuatu kejadian yang merugikan, ada beberapa konsep yang dapat digunakan, yaitu antaranya nilai perolehan. Yang kedua yaitu dampak tidak langsung. Untuk mengukur kerugian tidak langsung antara lain adanya tambahan biaya, misalnya berupa sewa dan berkurangnya pendapat. Manfaat pengukuran risiko. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menanggung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Proses manajemen risiko. 1. Penetapan konteks. 2. Penilaian risiko. 3. Penanganan risiko. Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholder yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Hal-hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Penilaian risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Berdasarkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi, dapat disusun sebagai daftar-daftar risiko untuk kemudian dilakukan pengukuran risiko untuk melihat tingkat risiko. Analisis risiko bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Hasil pengukuran berupa status risiko yang menunjukkan ukuran tingkatan risiko dan peta risiko yang merupakan gambaran sebaran risiko dalam suatu peta. Evaluasi risiko. Untuk membandingkan analisis
resiko dengan kriteria resiko yang telah ditentukan untuk dijadikan sebagai dasar penerapan penanganan resiko. Penanganan resiko, perencanaan atas mitigasi resiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga penanganan resiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Beberapa alternatif penanganan resiko yang dapat diambil antara lain yang bertujuan untuk menghindari resiko, memitigasi resiko untuk mengurangi kemungkinan atau dampak, mentransfer resiko kepada pihak ketiga, risk sharing, dan menerima resiko, risk accepted. Selanjutnya yaitu proses pendukung manajemen risiko, komunikasi untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut, konsultasi untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan mencapai sasarannya dengan tepat. Proses lain manajemen risiko, monitoring dan review bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Proses monitoring dan review dilaksanakan melalui evaluasi, pemeriksaan, audit manajemen risiko. Audit manajemen risiko ada dua, audit internal dan audit eksternal. Dapat diketahui apa sajakah kelemahan dari kebijakan manajemen risiko yang berjalan atau yang sudah disusun, sehingga kedepannya manajemen dapat melakukan pembaharuan terhadap kebijakan manajemen risiko. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.